Oke, karena udah 7.10, teman-teman, aku izin off cam karena di sini sinyalnya jelek banget. Teman-teman kalau mau off cam juga silakan, kalau mau on cam juga nggak apa-apa banget. Terima kasih, aku apresiasi. Mungkin aku meluruskan aja, ternyata kita praktikum Helmin ini, penyakit parasitik Helmin, cuman ada 3 kali karena sebelumnya aku sempat bilang akan ada 4 pertemuan ya. Ternyata 4 pertemuannya itu udah uprak. Dan upraknya akan kita adakan di Minggu Tenang saat minggu depan itu udah Minggu Tenang belum ya? Udah ya? Belum Kak, masih TM terakhir. Oh ya. Kalau minggu depan harusnya belum Minggu Tenang ya. Jadi insya Allah karena kemarin juga udah yang terakhir, jadi besok kita akan mengadakan uprak gitu. Baik, sebentar aku ada masalah sama deviceku. Oke. Jadi ini pertemuan terakhir kita untuk tutorial, tapi insya Allah minggu depan kita bakalan ngadain review, dan reviewnya agak sedikit berbeda dengan review-review kita sebelumnya. Mungkin nanti reviewnya bakal dibikin jadi 2 kali, yaitu review untuk materi dan juga review untuk add-on untuk persiapan kalian ketika nanti ujian praktikum. Tapi review hands-on-nya ini karena kita melihat juga minggu depan akan ada long weekend, 2 minggu lagi juga akan ada long weekend. Jadi kita dari Asprak memutuskan untuk melakukan review bersama. Jadi sistemnya seperti tryout begitu. Tapi ini juga masih belum disampaikan ke teman-teman komting. Kita masih menyusun tanggal juga bagaimana enaknya dan sistematikanya seperti apa begitu. Jadi nanti kalau teman-teman berkenan untuk dilaksanakan TO tersebut nanti daftar aja. Insya Allah gratis kok karena ini juga review jadi uangnya juga ikut dari teman-teman review dan tutorial yang sebelumnya pernah disampaikan gitu. Oke, kita mulai aja daripada kelamaan karena kita tadi mulainya juga lewat 10 dan teman-teman di sini udah banyak yang join. Untuk tutorial ilmu penyakit Helmin yang ketiga, sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Kita mulai tutorial pada malam hari ini. Dengan bedah saluran cerna pada mamalia. Kalau sebelumnya, di minggu sebelumnya, kita melakukan bedah saluran cerna pada unggas, terutama pada usus halus unggas. Minggu kemarin kita melakukan bedah saluran cerna pada mamalia, yaitu pada ruminansia. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau bedah pada ruminansia itu kan dia ada 4 lambung, ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian ada saluran cerna, usus halus, dan juga usus besar. Jadi kemarin kalian dibagi antara yang dapat lambung, ada yang dapat usus halus, dan ada yang dapat usus besar. Gitu. Nah, bedah saluran cerna pada mamalia itu umumnya dibagi menjadi 2 sesuai dengan lambung pada mamalia. Ada yang bedah saluran cerna lambung tunggal dan bedah saluran cerna pada lambung
majemuk. Bedanya apa? Bedanya kalau bedah saluran cerna lambung tunggal atau hewan-hewan monogastrik itu identifikasi keberadaan cacing dan perubahan pada organ pencernaan hewan non-ruminansia. Nah, bedanya itu kalau di bedah saluran lambung tunggal kita nggak perlu pakai teknik mengikat. Kalau bedah saluran cerna lambung majemuk atau poligastrik seperti sapi, kambing, dan domba, kita sama-sama mengidentifikasi keberadaan cacing dan juga lesi pada organnya dan harus diikat setiap ruang lambung dan juga setiap bagian saluran pencernaannya itu supaya tujuannya itu supaya isi dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasumnya itu tidak bercampur. Selain itu juga supaya dia tidak pecah mencampuri isi dari saluran cerna lain karena biasanya cacing dalam saluran cerna hewan poligastrik itu dia spesifik, ada yang di abomasum, ada yang di rumen, ada di retikulum, ada di usus besar dan usus halus. Sedangkan kalau di hewan monogastrik cacing yang ada di usus halus itu juga bisa menginfeksi usus besar dan begitu pun sebaliknya gitu. Oke, kita next. Nah, ini adalah alat dan bahan teknik bedah saluran cerna pada mamalia yang pasti kita butuh sampel hewan untuk diamati, kemudian gunting bedah untuk membuka organ, pinset untuk memisahkan jaringan, kemudian mengambil cacing dewasa dan memindahkannya ke cawan Petri. Selain itu juga untuk menguatkan dinding organ. Kemudian ada cawan Petri yang nanti berisi NaCl fisiologis untuk tempat mengamati cacing dewasa. Yang selanjutnya ada NaCl fisiologis sebagai larutan isotonis untuk mengamati cacing dewasa. Ada scalpel dan blade untuk menguatkan organ dan juga untuk mengeruk mukosa saluran cerna yang mengalami lesi. Kemudian ada objek glass dan cover glass, ada mikroskop, dan ada media preservasi untuk menyimpan cacing dewasa. Nah, media preservasi ini nanti aku jelaskan ada dua, ada untuk basah dan untuk kering. Untuk pengawetan basah dan kering. Nah, ini langkah kerja bedah saluran cerna lambung tunggal seperti hewan-hewan monogastrik, entah itu kuda, babi, primata, atau lain sebagainya. Yang pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu, kemudian dipisahkan dan dikeluarkan saluran pencernaannya mulai dari esofagus sampai anus. Kita bedah dulu bagian toraks dan juga abdomennya, baru bisa kita keluarkan dari esofagus sampai rektum dan juga anusnya. Kemudian lakukan pembedahan perlahan dengan menggunakan gunting atau scalpel, pisahkan feses dan periksa untuk identifikasi adanya telur cacing dan perhitungan TCPGT. Nah, biasanya kalau di bedah saluran cerna ketika nekropsi, feses yang bisa kita kolek itu dari bagian rektumnya karena itu paling dekat dengan keluarnya tempat keluarnya feses atau paling dekat dengan anus. Biasanya yang ada di rektum, feses yang ada di rektum itu feses yang akan keluar. Jadi koleksi feses yang paling baik itu ada di rektum ketika kita sedang melakukan nekropsi. Tapi kalau misalkan kita sedang tidak melakukan nekropsi, koleksi feses ya bisa dari feses yang sudah dikeluarkan dari hewannya. Gitu. Kemudian lakukan scraping dengan scalpel untuk mencari kemungkinan adanya scolex cacing pita. Tahu kan scolex, masih ingat scolex itu kalau di cacing pita ada kepalanya. Jadi ada kepala, kemudian ada tubuh, ada segmen-segmennya di dalam tubuh. Nah, kita lakukan scraping untuk melihat scolex cacing pita karena scolex ini biasanya dia menempel di lapisan mukosa dari organ pencernaan. Oke, next. Nah, langkah kerja bedah saluran cerna lambung majemuk itu yang pertama siapkan alat dan bahan dulu, kemudian keluarkan usus dengan mengikat ganda dahulu rektum dan memotong antara kedua ikatan tersebut. Jadi rektum tuh diikat
dua gitu di bagian kaudal dan kranial, kemudian diguntingnya di tengah-tengah. Tujuannya kenapa kok harus diikat? Supaya isi dari rektum yang ada di dalam, isi feses yang di dalam itu dia tidak terburai dan tidak keluar gitu. Karena nanti kita mau kolek juga. Kemudian ususnya dilepaskan dari alat penggantungnya, dari mesentariumnya, dari jaringan lemaknya, atau dibersihkan dulu dari jaringan-jaringan yang tidak akan kita amati. Kemudian buat ikatan ganda pada setiap organ, baik itu di rumen, omasum, abomasum, retikulum, kemudian di usus halus, sekum, dan juga kolon. Setelah itu rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, sekum, kolon, dan masing-masingnya itu dibuka dindingnya dan isinya dikeluarkan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kenapa kok harus diikat? Sedangkan di saluran hewan monogastrik nggak perlu diikat, Kak, karena menghindari bahwasanya nanti isi dari setiap-tiap rumen tiap ruang lambung itu dan juga saluran usus halus dan usus besarnya bercampur karena isi dari tiap-tiap ruang itu berbeda, entah itu konsistensi isinya, parasitnya, protozoanya, telur cacingnya. Kalau nanti tercampur, kita akan lebih sulit untuk mengidentifikasinya karena banyak juga parasit yang kita identifikasi mempertimbangkan dari predileksinya juga. Karena kalau telur dia itu mirip-mirip antara satu spesies dengan spesies lainnya. Jadi mengetahui predileksi itu akan sangat membantu untuk identifikasi. Oke, next ke periksa mukosa masing-masing organ di atas terhadap kemungkinan adanya cacing. Lakukan scraping dengan scalpel untuk mencari kemungkinan adanya skoleks cacing pita, terutama pada bagian yang mengalami radang dan mukosa hiperemis. Jadi kalau kalian sedang melakukan nekropsi, itu memang harus benar-benar teliti. Ketika di rumen, ruang rumen di mukosa rumen itu kan bentukannya seperti papila-papila gitu. Kalian harus jeli di situ adakah skolek cacing pita, adakah bentukan cacing dewasa yang mungkin kecil. Di retikulum juga dia yang bentukannya seperti sarang tawon itu biasanya tersembunyi paramfistomum atau cacing-cacing pipih lainnya itu bersembunyi di epitel-epitel usus itu. Jadi epitel-epitel lambung itu. Jadi kalian harus jeli, harus pelan-pelan periksanya. Kalau misalkan ada lesi seperti nodul, kemudian hiperemis, ada eritrema, itu berkemungkinan untuk menandakan adanya si parasit. Jadi kita scraping dan kita identifikasi di bawah mikroskop. Oke, next, cacing yang didapatkan dimasukkan ke larutan NaCl fisiologis. Kenapa kok NaCl fisiologis? Karena dia larutan isotonis, jadi bisa mempertahankan hidup si cacing itu ketika kita amati, dan dia tidak merusak sel ataupun membran dari si cacing itu. Lakukan perhitungan telur cacing per gram tinja atau TCPGT. Oke, nah ini penanganan dan koleksi cacing. Kalau kalian kemarin nemuin cacing, cara identifikasinya, cacing dewasa itu pertama kan biasanya dicuci di NaCl dulu ya, supaya kotoran-kotoran yang nempel di cacing itu luntur dulu, baru kita bisa lebih enak dan lebih mudah untuk mengamati. Nah, cacing dewasanya ditaruh di objek gelas, kemudian ditetesi NaCl atau PZ, PZ itu Aquades, baru ditutup dengan cover glass dan diamati di bawah mikroskop. Baru bisa diidentifikasi spesiesnya apa, kemudian jenis kelaminnya, dan juga hostnya apa gitu. Baru setelah itu bisa kita labeling. Kalau mau diawetkan atau dimasukkan dalam media preservasi, itu ada dua, medianya pakai formalin atau alkohol gliserin 5%. Bedanya apa, Kak, preservasi dengan formalin dan gliserin? Kalau kalian membutuhkan koleksi sampel yang basah, yang masih bisa diamati secara makroskopis, diamati bentukannya secara makroskopis, itu dengan formalin 10%. Jadi ditaruh dalam pot feses yang diberi formalin, di labeling dengan nama cacing, habitat, induk semang,
kemudian tanggal, bulan, dan tahun, serta kolektornya. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengawetkan itu dalam bentuk slide, dalam bentuk preparat kering yang bisa kalian amati di bawah mikroskop dan kalian tahu secara spesifik organ dalam dari si cacing tersebut, itu menggunakan alkohol gliserin 5%. Nah, alkohol gliserin 5% ini juga fungsinya untuk clearing. Jadi menipiskan membran luar dari cacing supaya kita bisa melihat lebih jelas bagian dalam dari si cacingnya itu. Organ pencernaan, reproduksi, struktur tubuh, dan lain sebagainya. Itu. Kalau ngomongnya kecepatan, kalian bisa potong aja, Kak. Kurang jelas di bagian sini, nanti aku ulangi lagi. Oke, identifikasi dan klasifikasi cacing pada mamalia. Ini agak banyak, jadi kalian simak aja, tapi ini sangat-sangat penting. Oke, ada 3 pokok bahasan. Yang pertama itu kita klasifikasikan cacing pada saluran cerna ruminansia, kemudian cacing pada saluran cerna babi, cacing pada saluran cerna mamalia lain, entah itu di primata, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Oke, cacing pada saluran cerna ruminansia. Ya, mungkin kemarin udah kalian amati, yang sudah kalian temukan dan sudah kalian koleksi. Pertama, yang ada di hepar itu ada fasciola dan Eurythema pancreaticum. Eurythema pancreaticum itu sebenarnya ada di pankreas. Kemudian ada di rumen dan reticulum itu Paramphystom cervi dan Cotylophoron cotyloforum. Jadi di bagian sini kalian akan menemui yang namanya Cotylophoron cotyloforum. Masih ingat dengan mereka, dia cacing pipih yang bentukannya mirip, cuman dibedain dari mulutnya saja dan juga bentukan ventralnya. Oke, di Abomasum ada Hemoncus contortus dan Trichostrongylus sp. Kemudian ini di ruminansia besar. Kalau di hepar itu ada Fasciola sp, ada Eurythema pancreaticum, masih sama di rumen reticulum ada Paramphystom cervi, ada Cotylophoron cotyloforum. Kalau di Abomasum ada Hemoncus contortus, Trichostrongylus, dan Mecistocerus digitatus. Hemoncus contortus dan Mecistocerus digitatus mereka tuh kembar, cacingnya sama-sama kecil, betinanya sama-sama berbentuk Butterpool. Jadi warnanya merah putih karena menghisap darah dan putihnya tuh dari ovarium. Bedanya kalau Hemoncus contortus itu lebih banyak ditemukan di ruminansia besar, sedangkan Mecistocerus digitatus itu ada di ruminansia kecil seperti kambing, domba, dan ruminansia kecil lainnya. Tapi yang kasus yang banyak kita temukan di Indonesia itu si Hemoncus contortus. Kemudian di organ lain masih ingat di mata ada yang namanya Telesia sp. Kalau di kulit yang membentuk nodul-nodul dan membuat perlukaan pada kulit sapi disebut Stenofilaria sp. Dan di paru-paru ada di Dictyocaulus viviparus. Oke, kita lanjut ke organ hepar. Dan di organ hepar yang paling banyak kita temui ada Fasciola sp. Kalau di Indonesia cuman ada Fasciola gigantica, sedangkan Fasciola hepatica itu dari Belanda. Bisa masuk ke Indonesia karena kita import sapi yang gratis sama cacing-cacingnya, jadi dia bisa masuk ke Indonesia. Tapi yang endemik di Indonesia sendiri itu namanya Fasciola gigantica karena spesifik pada Limnea javanica, yaitu siput asli Indonesia. Oke, infeksi sebab Fasciola sp itu disebut sebagai distomatosis atau fasciolosis. Spesiesnya ada 2, ada Fasciola gigantica dan Fasciola hepatica yang tadi aku sebutkan, tapi kalau di Indonesia banyaknya disebabkan oleh Fasciola gigantica. Predileksinya ada di saluran empedu, inang utamanya sapi, kambing, domba, kemudian anjing, kucing, kuda, dan manusia juga bisa terinfeksi akibat memakan metaserkaria dari si Fasciola sp ini. Inang perantaranya siput air genus Limnea,
contohnya Limnea javanica yang ada di Indonesia. Kemudian stadium infektifnya metaserkaria, kepentingannya fasiolosis atau distomatosis, kontrolnya dengan pemberantasan inang perantara, kemudian menggunakan mineral oil 1 sampai 2 mili per 10 kg berat badan secara oral, kemudian hexachlorophene secara per oral. Oke, gejala klinis sapi yang mengalami distomatosis yang pertama itu kelemahan, anoreksia, yang khas itu ada edema submandibula, jadi di bagian mandibulanya dia itu membesar, sebutannya sebagai batal jaw, kemudian edema mukosa dan juga konjungtiva, anemia ikterus, diare, penurunan produktivitas, hidrotoraks, hidroperikardium, dan juga asites. Karena heparnya bermasalah, jadi dia mengalami edema di banyak daerah, di banyak organnya. Nah, ini si Fasciola SP, hepatika dan gigantika, dari size mereka berbeda. Kalau gigantika, giga itu kan besar ya, jadi dia lebih besar. Kalau Fasciola hepatica menandainya dia punya pundak. Dia pundaknya lebih lebar seperti ini, warnanya juga lebih coklat keabuan. Bentukan mereka secara umum itu pipih, tepinya hitam, dan tengahnya berwarna putih. Jadi ini ada dia hermafrodit, jadi jantan betina, tidak bisa dibedakan male dan female-nya dalam satu tubuh. Mereka punya ovarium dan juga testis dalam satu individu. Oke, ini telur Fasciola SP yang khas. Mereka cuma punya satu operculum. Di bagian anterior, operculum ini yang fungsinya sebagai pintu keluar dari larva cacingnya. Nah, organ abomasum. Oke, organ abomasum kita punya Haemonchus contortus dan Mecistosirus digitatus. Seperti yang aku bilang tadi, mereka kembar. Tapi yang kita bahas saat ini adalah Haemonchus contortus karena dia yang lebih banyak ditemukan daripada Mecistosirus digitatus. Infeksi akibat Haemonchus contortus disebut sebagai Haemonchosis. Predileksi cacing ini ada di abomasum. Inang utamanya adalah sapi, kambing, domba. Mereka direct infection, jadi penularan larva secara langsung, penularan telur secara langsung. Jadi mereka tidak butuh inang perantara, stadium infektifnya larva stadium 3, kepentingannya hemonkosis, kontrolnya dengan vaksinasi, fenotiazin, tetramisol hidrochloride, dan penbendazole. Gejala klinisnya kalau sudah terinfeksi secara akut, terutama pada hewan muda, itu menyebabkan anemia secara cepat dan kematian. Karena Haemonchus contortus ini menghisap darah melalui saluran cerna hewan, jadi dia menyebabkan anemia dan sangat berbahaya untuk hewan muda. Kalau kronis, dia menyebabkan anemia, masih menjadi gejala utamanya. Terlihat pembengkakan atau edema di bagian bawah mandibula, disebut sebagai batal jaw, kemudian waterpoke, lemah, sempoyongan, emaciasi tidak terlihat, terkadang terjadi diare atau konstipasi. Infeksi bersama Trichostromylus sp dapat menyebabkan diare dan pemeriksaan darah dengan hasil penurunan jumlah eritrosit yang tajam dan sel-sel darah abnormal. Oke, jadi ini si cacingnya di mucosa abomasum. Ini si Haemonchus contortus. Bentukan barber pole tuh seperti ini. Jadi bentukan merah itu karena si cacingnya ini menghisap darah dari inangnya. Sedangkan bentukan putih ini adalah ovarium dari cacing betina. Kalau misalkan jantan ya udah merah aja karena dia cuma menghisap darah dan nggak punya ovarium. Mereka bukan hermafrodit, jadi terpisah antara jantan dan betina karena mereka juga nematoda. Oke, next. Nah, ini bentukan betina secara mikroskopis. Mereka punya vulva
yang bentukannya seperti kerah baju disebut sebagai vulva flap, sedangkan jantannya mereka punya bursa kopulatrik yang bentukannya seperti serabut gini, atau disebut juga bentukannya seperti huruf Y, dan tentunya mereka punya spikula yang fungsinya seperti penis pada mamalia yang akan keluar dari tubuhnya ketika mereka akan kopulasi. Oke, ini adalah telur Hemonchus contortus. Bentukan dalam satu telurnya seperti berawan gini. Ini adalah morulanya si cacing. Kemudian dindingnya tipis, bening, dan terdapat area bening di dalam telur. Oke, organ usus halus. Ada Moniasia sp sebagai cestoda atau cacing pita, gejala klinis hewan yang mengalami infeksi akibat Moniasia sp atau moniasiasis kita sebutnya. Secara umum mereka tidak menunjukkan gejala klinis atau asimptomatis kecuali tampak lemah dan kurus. Tapi pada infeksi akut akan terjadi intoksikasi akibat racun yang dihasilkan dari ekskresi cacing dewasa. Kemudian infeksi ringan menyebabkan gangguan pencernaan atau indigesti dan terhambatnya pertumbuhan. Sedangkan infeksi berat seperti anemia, diare profus, pertumbuhan terhambat, serta pada pedet itu bisa fatal dan menyebabkan kematian. Ada dua spesies yang kita pelajari yaitu Moniasia expansa dan Moniasia benedeni. Bedanya di apa? Next gambar aku jelaskan ulang untuk review memori kalian. Predileksinya ada di usus halus, inang utamanya sapi, kambing, dan domba, serta ruminansia lain. Inang perantaranya adalah Oribetonites, kemudian stadium infektifnya Cysticercoid, kepentingannya moniasiasis, kontrolnya dengan kontrol tungau dan juga di klorofen 300 sampai 600 mg per kilogram berat badan. Ini adalah cacing Moniasia sp dengan interproglottidal glandnya. Jadi kalau Moniasia expansa, interproglottidal glandnya tuh menyebar rata, sedangkan Moniasia benedeni, interproglottidal glandnya hanya ada di tengah tubuh saja. Nah, secara makros dia bentukannya seperti kue tiaw, berwarna putih, bersegmen, dan pipi atau tipis. Nah, ini kalau kalian cek feses atau cek isi usus halus, kalian bakal menemukan telur Moniasia sp kalau dia positif. Kalau Moniasia benedeni, dia bentukannya kotak segi 4 gitu. Dan mereka sama-sama punya heksakan embrio. Heksakan embrio tuh seperti ini, dia bentukannya seperti kait gitu di dalam embrio. Kalau untuk Moniasia expansa, dia bentuknya segitiga. Ini aku tahu kalian pasti nggak membayangkan segitiga dengan ini. Tapi ini cukup terlihat segitiga karena punya ujung di sini dan ini sama sisi gitu. Dan mereka punya heksakan embrio juga. Oke, lanjut ke gejala klinis. Oh, sorry. Nematodosis yang disebabkan oleh infeksi Strongyloides papillosus. Strongyloides ini predileksinya di usus halus, inang utamanya Sakado. Kemudian mereka direct infection, nggak butuh inang perantara, stadium infektifnya dengan larva stadium 3, kepentingannya nematodosis, dan kontrolnya sanitasi kandang albendazole. Kalau jawab nematodosis untuk Strongyloides papillosus, tolong disertakan pada usus halus ruminansia, karena nematodosis itu tidak hanya infeksi karena Strongyloides papillosus saja. Oke? Gejala klinis nematodosis yang disebabkan oleh Strongyloides papillosus diantaranya adalah diare, sudah pasti karena dia menyebabkan masalah pencernaan, muntah, anoreksia, dan penurunan berat badan. Dia bentukannya tipis banget secara makros, seperti benang gitu. Jadi kadang kalau kita nekropsi, itu sering kelewatan si Strongyloides ini karena bercampur dengan isi usus halus, kemudian dia bentukannya transparan juga seperti benang, jadi kadang
kita kiranya itu hanya fasia atau hanya kotoran atau hanya serat, tapi kalau kalian jeli, dia adalah si Strongyloides papillosus. Oke, next ke cacing Strongyloides papillosus. Ini dia bentukan secara mikros. Ini sama-sama jantan ya. Oh sorry, ini jantan, yang ini jantan dan yang ini betina. Yang jantan dia bentukan testisnya ada banyak, dia lebih besar, sedangkan yang betina ini telurnya bentukannya bulat dan kecil-kecil. Mereka sama-sama punya esofagus yang panjang. Oke, ini telur si Strongyloides papillosus berbeda dengan telur-telur yang lain. Kalau si Strongyloides papillosus banyaknya kita menemui telurnya itu sudah mengandung larva. Oke, next ke Ascariasis. Penyakit yang disebabkan oleh Ascariasis itu segala penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit dari family Ascarididae. Entah itu Toxocara fitulorum, Ascarisuum, Toxocara canis, dan juga Toxocara cati. Sebutannya Ascariasis karena mereka sama-sama dari family Ascarididae. Oke, spesiesnya kalau di sapi ada Toxocara fitulorum. Kita juga punya nama lain untuk dia, disebut sebagai Ascaris fitulorum. Predileksinya ada di usus halus, inang utamanya sapi, zebra, kerbau. Mereka secara direct infection, jadi nggak punya inang perantara. Stadium infektifnya adalah telur infektif berisi larva 3, kepentingannya Ascariasis, kontrolnya dengan piperazin, fenbendazol, sanitasi pakan, dan pemenuhan nutrisi pakan. Gejala klinis si Ascariasis ini, dia menyebabkan diare dengan warna seperti lumpur atau mud color, kolik, kemudian kurus, lemah, dan nafasnya berbau seperti asam butirat. Yang berbahaya itu kalau pada sapi, kalau dia menyebabkan kolik. Kalau terjadi obstruksi pada usus karena terlalu banyak Ascaris fitulorumnya di dalam usus, dia menyebabkan obstruksi dan menyebabkan kolik. Oke, lanjut. Ini bentukan makroskopisnya, dia berwarna putih susu. Untuk jantan, dia ujungnya melingkar begini seperti obat nyamuk. Sedangkan pada betina dia lurus. Ini secara mikroskopis. Mereka ciri khasnya di bagian anterior karena mereka punya bibir 3 buah di anterior dan juga di posterior. Oke, ini telur Toxocara fitulorum. Mereka punya permukaan yang tidak rata, disebut pitted surface. Terdapat bentukan dinding berlekuk-lekuk. Dan ini adalah morula atau bakal cacingnya. Oke, sebelum kita masuk ke organ sekum, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Masih belum, Kak. Ya, gimana? Masih belum. Oh, oke. Nah, masih belum, kita lanjut dulu ke organ sekum. Di organ sekum yang paling banyak kita temukan itu adalah dari genus Trichuris. Nah, itu Trichuris ovis, Trichuris suis, tergantung uh, si hostnya. Trichuris ovis, dia predileksinya di sekum, inang utamanya sapi, kambing, domba, inang perantaranya tidak ada, mereka direct infection.
Stadium infektifnya larva stadium 3, kepentingannya trikuriasis, kontrolnya dengan pemberian antelmentika dan juga sanitasi kandang. Gejala klinisnya, kalau infeksinya akut, itu menyebabkan diare, hemoragi encer, dan anemia kronis, mengganggu pertumbuhan, penurunan berat badan, dan kelemahan serta kematian. Kalau postmortem, dalam pemeriksaan postmortem itu dia terlihat mengalami radang mukosa sekum atau disebut sebagai sesitis, nekrosis hemoragi, edema mukosa, dan ditemukan cacing dewasa saat dilakukan pembedahan bangkai. Ini Trichuris ovis bentukannya sebutannya sebagai cacing cambuk karena dia seperti seperti cambuk. Jangan salah, bagian anteriornya itu yang kecil ini jadi kepalanya, dan ini bagian posteriornya dia. Organ reproduksi, organ pencernaannya ada di posterior tubuhnya. Kalau jantan dia itu berkelok-kelok bagian posteriornya, sedangkan betina dia lurus seperti ini. Kemarin kelompok berapa ya? A6 kalau nggak salah, mereka menemukan si Trichuris ovis ini di sekum kambing. Oke, ini telur Trichuris ovis. Ini adalah bentukan morulanya. Kalau di Fasciola mereka cuma punya satu plak, tapi Trichuris ovis mereka punya dua polar plak. Jadi mereka punya dua pintu untuk keluarnya si larva. Dindingnya terdiri dari dua lapis, warnanya coklat kekuningan, dan bentukannya lonjong seperti buah lemon. Sebentar ya. Bateraiku habis. Oke, lanjut ke cacing pada saluran cerna babi. Nah, ini di paru-paru banyak ditemui Metastrongylos sp. Kalau di hepar masih sama Fasciola sp. Di sekum ada Trichuris sp, Usus halus ascarisuum, Ancylostoma, Trichinella, dan Trichostrongylus sp. Organnya di usus halus itu ada Ascarisuum, masih dari family Ascarididae, menyebabkan penyakit askariasis. Predileksinya ada di usus halus, inang utamanya di babi. Mereka nggak punya inang perantara. Stadium infektifnya telur infektif berisi larva 3. Kepentingannya askariasis, kontrolnya piperazine, drug of choice. Kemudian thiabendazole, sanitasi kandang, dan vaksinasi. Gejala klinis askariasis tergantung berat ringannya infeksi. Bisa menyebabkan pneumonia, batuk, terhambatnya pertumbuhan, kurus, kemudian gejala syaraf, kekurusan yang menonjolkan tulang, anemia, ikterus, perut buncit, bahkan kematian. Nah, ini secara makros dia bentukannya cacing yang cukup besar, silindris, dan panjang. Bagian posterior untuk cacing jantan dia membundar, melingkar, sedangkan cacing betina dia lurus. Di bagian anterior punya 3 bibir, bentukannya segitiga, 2 bibir sebagai ventral lips, dan 1 bibir sebagai dorsal lip. Ini telur Ascarisuum, dia bagian luarnya tidak rata. Bagian luar itu disebut sebagai albumin sheet. Kemudian di bagian dalam ada hyalin sheet. Dan di bagian yang paling dekat dengan morula disebut sebagai vitelline sheet.
Oke, nah ini masih sama aja secara skematis. Ankylostomiasis, infeksi yang disebabkan oleh Ankylostoma duodenale. Predileksinya di usus halus, inang utamanya babi dan manusia, nggak punya inang perantara, stadium infektifnya larva stadium 3. Kepentingannya Ankylostomiasis, kontrolnya dengan menjaga kebersihan dan kekeringan lantai kandang, mebendazole secara peroral, dan tiabendazole. Gejala klinis Ankylostomiasis, ground itch atau rasa gatal di kulit pada titik atau lubang kecil tempat masuknya larva. Intestinal Ankylostomiasis, rasa sakit tidak enak pada perut, kembung, sering mengeluarkan gas, dan diare cair pada ampas. Kemudian anemia hipokrom mikrositik dan gangguan respirasi. Oke, lanjut cacing Ankylostoma duodenale. Itu satu pasang gigi dorsal. Kalau Ankylostoma duodenale dia cuma punya satu pasang gigi dorsal dan dua pasang gigi ventral. Jadi ini sih gigi ventral, ini gigi dorsalnya. Nih kenapa kok Kak ini perasaan di bawah? Ini di atas. Dia itu dangak gitu loh guys. Jadi gimana ya menjelaskannya? Ya bentukannya kayak gini lah. Seperti C gitu. Jadi kelihatannya kalau di foto ini yang ventral itu di atas, sedangkan yang dorsal itu di bawah karena dia posisinya menghadap ke atas ke kamera gitu. Kalau dia posisinya datar, ya yang di ventral ya gigi ventral, yang di dorsal ya gigi, yang di atas ya gigi dorsalnya gitu. Oke, next. Ini Ankylostoma duodenale, dia bentukan telurnya seperti ini, dia transparan dindingnya dan punya yang namanya paket telur. Jadi dalam satu telur itu punya banyak morula di dalamnya. That's why kita sebutnya paket telur. Oke, ke organ sekum ada Trichuris suis. Kalau Trichuris suis itu dia predileksinya di sekum, inang utamanya babi, dia nggak punya inang perantara, stadium infektifnya larva stadium 3, kepentingannya trikuriasis. Kontrolnya dengan pemberian antelmentika atau sanitasi kandang. Gejala klinis trikuriasis, kalau akut itu menyebabkan diare, hemoragi encer, dan anemia. Kalau kronis itu penurunan berat badan, kelemahan, gangguan pertumbuhan, hingga kematian. Sedangkan pada fase postmortem itu menyebabkan sesitis atau radang mukosa pada sekum. Dan juga menyebabkan nekrosis hemoragi, edema mukosa, dan ditemukan cacing dewasa saat dilakukan pembedahan bangkai. Seperti yang teman-teman kalian temukan kemarin. Nah ini cacing Trichuris suis, anteriornya dia berkelok-kelok, kemudian dia lebih panjang dan lebih kecil daripada bagian posteriornya. Ini bentukan telurnya sama kayak Trichuris ovis, dia bentukannya seperti tempayan atau lemon dan punya dua polar plak di anterior dan posterior telur. Oke, ini si Trichuris suis. Di tengahnya ada morula, dua sisi ada polar plak, bentukannya oval, seperti buah lemon. Oke, sebelum masuk ke mamalia lain, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya untuk Mm-mm. untuk membedakan telurnya Haemonchus contortus sama Ankylostoma duodenale itu gimana Kak? Kan mungkin kalau yang masih kalau belum hafal terlalu dalam itu kan dindingnya tipis gitu. Kemudian telurnya itu bergerombol itu gimana Kak bedakannya? Terima kasih Kak. Oke, pertanyaan bagus. Gimana membedakan telur si Haemonchus contortus dan Ankylostoma duodenale? Pertama dari bentukan paket telurnya. Kalau Ankylostoma duodenale, paket telurnya itu berbatasnya jelas. Jadi garis-garis di setiap morulanya itu terlihat jelas. Tapi kalau untuk Haemonchus contortus, dia bentukannya tidak pakai telur, tapi bentukannya seperti awan. Jadi rabun gitu. Nggak, merulanya nggak bulat-bulat dan berbatas jelas. Itu yang pertama. Kemudian
Dari ininya juga, dari dindingnya si Haemonchus contortus itu dindingnya lebih tipis, walaupun sama-sama satu lapis. Seperti itu. Apakah menjawab? Sudah menjawab Kak, terima kasih banyak. Oh iya Kak, saya izin bertanya juga untuk yang membedakan Ya. trikuris Swiss sama Office itu apakah sama-sama berarti secara umum trikuris SPI itu telurnya itu bulat mempunyai polar plug gitu aja ya Kak? Atau ada Iya, yang bisa kalau dibedakan? oke, kalau membedakan antar spesies itu kita harus tahu hostnya. Jadi Trichuris suis sama Trichuris ovis kita tidak bisa membedakan itu infeksi yang mana karena itu berdasarkan hostnya. Telurnya juga seperti itu, sama antara telur Trichuris suis dan Trichuris ovis itu nggak bisa dibedakan kalau kita tidak mengetahui hostnya. Gitu. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, aku next aja ya, karena ini sudah malam juga. Cacing pada saluran cerna mamalia lain. Jadi yang pertama itu di hewan anjing dan kucing. Oke, di usus halus anjing dan kucing itu ada Toxocara canis untuk anjing, Toxocara cathy untuk kucing, Dipilidium caninum itu bisa menginfeksi dua spesies ini walaupun namanya caninum. Ankylostoma caninum di anjing, kemudian Ankylostoma tubaeiforme itu di kucing. Sekum dan kolon mereka sama-sama bisa terinfeksi Trichuris pulpis. Di paru-paru dan jantung dapat terinfeksi Dirofilaria intis. Oke, ini askariasis disebut karena infeksi Toxocara sp, baik itu Toxocara canis maupun Toxocara cathy. Predileksinya di usus halus, inang utamanya anjing dan kucing. Dia tidak punya inang perantara. Stadium infektifnya telur infektif berisi larva 3. Kepentingannya askariasis, kontrolnya piperazin, mebendazol, kemudian fenbendazol, sanitasi pakan, pemenuhan nutrisi pakan. Gejala klinis askariasis yaitu kondisi kesehatannya menurun, terdapat muntah dan juga diare. Nah, ini si cacing Toxocara sp, ada Toxocara cathy dan Toxocara canis. Cervical alainya tebal dan lebar. Kalau untuk si Toxocara cathy, dia lebih pendek si cervical alainya. Tapi kalau Toxocara canis, cervical alainya lebih panjang, tapi dia tipis. Oke, Jesse, nggak apa-apa. Oke, ini telur si Toxocara sp, dia bentukannya bulat, kemudian permukaannya tidak rata seperti pada family Ascarididae lainnya. Mereka punya pitted surface di permukaannya, ada albumin sheet, kemudian ada vitelline sheet juga, dan di bagian tengah adalah torula. Oke, next. Ini Dipilidiasis, infeksi Dipilidium caninum. Predileksinya di usus halus, inang utamanya anjing, kucing, serigala. Ini zoonosis, jadi bisa menyerang ke manusia juga. Inang perantaranya pinjal Cateinocephalides, pinjal pulex, kutu Trichodectes canis, stadium infektifnya cystisarcoid. Kepentingannya di pilidiasis, kontrolnya dengan kontrol pinjal dan kutu inang utama menggunakan larutan DDT 1%. Gejala klinisnya biasanya kalau kalian melihat hewan anjing atau kucing yang berjalan seperti ini, jadi mereka menyeret anusnya, itu sebagian besar terinfeksi di Dipilidium caninum, penderitanya menyeret anus karena di bagian anusnya terasa gatal, kemudian berguling-guling atau menggigiti area perut. Kalau dalam infeksi yang berat itu menyebabkan konvulsi, kejang seperti epilepsi. Pada anak manusia itu dia menyebabkan anoreksia, kurus, ketidaknyamanan pada perut, diare, nyeri epigastrikum, dan kadang tuh terdapat reaksi alergi. Oke, ini cacing Dipilidium caninum secara makros.
Dia bentukannya seperti biji mentimun yang bergandeng-gandeng, bentukan oval di setiap segmennya. Kemudian di bagian anterior mereka punya kepala scolex yang dilengkapi dengan rostron atau hook. Kemudian punya 4 saker yang mengelilingi skolexnya itu, bentukan sakernya dia bulat dan berdinding tebal. Nah, ini tiap segmennya mereka punya ovarium dan vitelline gland serta testis. Jadi mereka dalam satu tubuh punya 2 reproduksi, jantan dan juga betina, yang disebut sebagai hermafrodit. Next, ini adalah telur si Dipilidium caninum. Mereka bentukan paket telur yang masing-masing telurnya tuh punya heksagon larva. Paket telurnya bergerombol, telurnya berbentuk bulat. Dalam satu paket telur itu biasanya ada 30 telur. Kemudian telurnya berkelompok dan punya heksagon embrio. Jadi punya kait-kait gitu di dalam satu telur. Nah, ini kalau infeksi Ankylostoma sp secara kutaneus seperti ini, Ankylostomiasis atau infeksi yang disebabkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Ankylostoma sp itu punya gejala klinis anemia, hidremia, edema, lemah, kurus, diare, lesi pada kulit bila infeksinya kutaneus, kemudian pertumbuhan terhambat dan kondisi kulitnya jelek serta terjadi kematian. Predileksinya di usus halus, baik anjing dan kucing, mereka nggak punya inang perantara. Stadium infektifnya adalah larva stadium 3, kepentingannya ankylostomiasis, kontrolnya dengan menjaga kebersihan dan kekeringan lantai kandang. Bisa juga dengan mebendazole secara peroral dan tiabendazole. Nah, ini yang bentukannya sangat menyeramkan. Mereka punya 3 pasang gigi ventral. Jadi di gigi ventralnya itu ada 3 pasang dan 1 pasang gigi dorsal yang berbentuk segitiga. Jadi ini adalah gigi dorsalnya. Ini bentukan si gigi dorsal ada 1 pasang. Oke, ini bentukan telurnya. Dia bentukannya oval, dindingnya 1 lapis, transparan, paket telurnya lebih besar. Sama seperti Ankylostoma duodenale. Membedakan sama-sama paket telur antara Dipilidium caninum dan Ankylostoma caninum sangat mudah. Kalau si Dipilidium caninum, mereka punya heksagon embrio, sedangkan si Ankylostoma dia nggak punya heksagon embrio. Jadi cuman paket telur aja yang isinya bergerombol dan berbatas jelas gitu. Oke, di hewan kuda kita punya Parascaris equorum, di usus halus, di hepar ada Fasciola hepatica atau Fasciola gigantica, dan di paru-paru ada Dictyocaulus arfiendi. Ini adalah gejala klinis askariasis, jadi infeksi utama pada anak kuda. Kalau infeksi berat itu menyebabkan enteritis kataralis, dia juga dapat menyebabkan obstruksi dan kolik pada kuda apabila infeksinya sangat berat dan membuat sumbatan pada saluran cernanya. Dia menyebabkan diare yang berbau busuk, tubuhnya lemah, kemudian hewannya tampak bodoh, dan bulu kasar. Hewan bodoh itu seperti apa sih, Kak? Emang dia bisa pandai menulis biasanya? Enggak, dia kelihatan tidak aktif, tidak banyak bergerak, dan lebih banyak tiduran. Oke, Ascariasis, infeksi yang disebabkan oleh Parascaris equorum, itu predileksinya di usus halus, inang utamanya kuda, seperti namanya Parascaris equorum. Kalau di babi Ascaris suum, kalau di kambing, domba, dan sapi, Toxocara, itu loh. Sama-sama dari family Ascarididae, yang membedakan hanya genus dan spesiesnya. Makanya dia masih disebut sebagai Ascariasis.
Stadium infektifnya, telur infektif berisi larva 3, kepentingannya askariasis, kontrolnya dengan sanitasi kandang, piperazin 100 mg per kilogram berat badan, kemudian manajemen pembuangan feses, dan manajemen pakan pada palungan. Oke, ini adalah telur Parascaris equorum. Seperti family Ascarididae lainnya, mereka bentukannya bulat dan punya pitot suffix. Kemudian kalau di Parascaris equorum, mereka sama-sama punya albumin sheet di bagian luar dan juga punya morula di bagian tengah. Next ke postes. Ini postesnya aku tunjuk aja seperti sebelumnya. Ini kenapa ya? Padahal kalian tuh 30-an orang, tapi yang join dari tutor 1 sampai tutor akhir tuh nggak pernah lengkap kalau online. Jadi cuma 28, 25, 27 gitu. Sayang loh guys. Kalian ya nggak apa-apa sih. Maksudnya tutor ini juga nggak wajib. Cuman melihat dari ujian praktikum kalian, sayang aja kalau misalkan nggak ikut tutor. Walaupun aku juga tahu teman-teman di sini pasti belajar, pasti berusaha keras juga. Apalagi untuk ujian praktikum kemarin. Tapi aku rasa tutorial akan sangat membantu kalian ketika ujian praktikum. Jadi kalau kalian nggak mendengarkan dengan baik tuh sayang banget. Karena aku sering kasih spill-spillan juga di tutorial, di review. Jadi kalau kalian nggak mencatat dan teman kalian mencatat spill-spillanku, eh ya, ya eman gitu loh. Seperti itu. Oke, ini post testnya mau bareng-bareng atau satu-satu aja? Bareng-bareng, Kak. Bareng-bareng aja, Kak. Boleh ini dulu, apa namanya, rename ke nama asli dulu, jangan Zoom user gitu. Aku juga Zoom user soalnya. More like I'm a brain user sih. Oke, minta tolong di rename nama dulu ya. Maaf, Kak, maaf. Iya, Soalnya di HP ku otomatis. oke. Kita satu-satu aja lah, biar biar lama aja. Tutor yang lain ini soalnya lebih dari 1 jam, tutorku nggak nyampe 1 jam. Tapi kalian paham nggak guys kalau aku ngejelasin atau aku ngejelasinnya kecepatan, kalian jadi malas, kemudian kalian tidur, atau ya udah bisa aja gitu. Halo, ya sudah Aman Kak. aman ya. Aman, Kak. Kalau misalkan aku ngejelasinnya kecepatan atau kalian tidak paham dengan apa yang aku jelaskan, kalian bebas kok nge-PC aku jam berapa aja. Tapi ya aku ngebalesnya juga bebas, aku ngebales jam berapa aja. Eh, Kalian tanya apapun, aku usahakan untuk aku jawab kalau aku bisa. Kalau aku belum bisa dan belum ada di kapasitasku juga, kita bisa diskusi bareng gitu loh. Aku mengusahakan sebisaku juga untuk membantu kalian di ujian praktikum, di ujian teori, di UAS, UTS, ya sekiranya yang aku bisa bantu gitu. Jadi teman-teman di sini jangan merasa kayak nggak bisa sendirian gitu. Aku juga dulu nggak bisa kok sama kayak kalian gitu. Aku juga sering nangis karena ujian praktikumku nggak sesuai sama ekspektasiku. Padahal aku udah belajar nggak cuma semalam, bisa 3 hari, seminggu sebelumnya. Tapi ternyata nilainya ya gitu-gitu aja. That's a normal thing buat belajar. Yang kemarin ujian praktikumnya belum memuaskan, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau kalian langsung dapat 100 ya kalian ngapain ujian gitu loh. Kan ya namanya juga belajar, nggak harus semuanya itu dapat sempurna gitu. Kalau kalian dapat sempurna, siapa tahu kalian nanti males, nggak belajar lagi, nggak cari info lagi, nggak cari sesuatu yang baru lagi, kan?
Masih ada satu kali ujian lagi. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan tujuannya untuk dapat nilai bagus, tapi at least tujuannya kalian paham dan kalian bisa melewati fase belajar ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian butuh aku ada di lab selalu, mau tanya, mau diskusi, mau belajar juga ayo aja di luar kegiatan tutorial kita. Yang penting kalian konfirmasi dulu Kak. Tuh. Karena aku open untuk diskusi dan ditanya-tanya. Seperti itu. Oke, kita post test daripada kelamaan. Oke, yang pertama, Muhammad Naufal. Karena dia namanya paling di atas. Oke, Novel, boleh tolong disebutkan ini spesiesnya apa, cacingnya apa spesiesnya, dan ciri khususnya apa? Ini si cacingnya nih, dia di organ apa dulu deh? Ya, terus? Ya, ya kalau kalau kayak gini kan kalian nggak bisa mengamati secara obvious gitu ya, secara clear dia spesiesnya apa, sebutin aja Fasciola sp juga udah aman. Oke, kalau kepentingannya, oke, fasciolosis atau distomatosis. Next ke Jihan WK. Halo Iya, Jihan, hai. boleh tolong dijelaskan bedanya bedah saluran cerna tunggal dan saluran cerna majemuk apa? Kalau bedah saluran cerna tunggal itu di hewan yang monogastrik. Jadi hewannya non-ruminansia. Sedangkan kalau yang bedah lambung saluran majemuk itu hewannya ruminansia. Oke, bagus. Ada tambahan lagi. Kalau misalkan di hewan saluran tunggal, itu dia nggak perlu diikat tiap organnya. Kayak usus halus, usus besar, lambung nggak perlu diikat. Tapi kalau untuk saluran majemuk, saluran cerna yang majemuk, dia perlu diikat setiap ruang organnya. Kayak rumen, retikulum, omasum, dan ambomasum itu perlu diikat supaya isi dalam saluran cernanya tidak bercampur. Oke, terima kasih Jihan. Lanjut ke Amara. Halo Amara. Iya, Boleh disebutkan ini kira-kira spesiesnya apa? Sebutkan spesies cacingnya dulu aja deh. Hewan bukan Kak. Siapa? Bentar. Oke. Dipilidium Kakak. Oke, bagus. Ini Dipilidium caninum. Kalau Dipilidium caninum, gejala klinisnya apa? Em, Penderita berjalan dengan menyeret anus, berguling-guling atau menggigiti area perut, konvulsi, terus pada manusia itu anoreksia, kurus, discomfort bagian perut, diare, nyeri epigastrium, terkadang terdapat reaksi alergi, Kak. Oke, kontrolnya? Kontrolnya bisa dengan kontrol pinjal atau kutu inang utama menggunakan larutan DDT 1%.
Oke, thank you. Next, Fawas. Ya, Kak. Fawas, tolong jelaskan bedanya ankylostoma duodenale sama ankylostoma caninum. Jelaskan perbedaan secara apa nih, Kak? Mulai dari host, dari morfologi, dan lain sebagainya. Oh, kalau duodenale sama bentar, Kak, bentar, Kak. Iya, boleh-boleh. Santai aja. Kalau ankylostoma duodenale, hostnya apa? Kalau yang duodenale hostnya babi dan manusia, Kak. Kalau ankylostoma caninum? Anjing dan Ya. kucing. Terus, ini tambahan aja Terus sih. Sebelumnya aku lupa ngejelasin juga. Kalau ankylostoma duodenale, dia tuh punya dua pasang gigi ventral aja. Sedangkan ankylostoma caninum itu dia punya tiga pasang gigi ventral. Gitu. Jadi selain dari hostnya, dari gigi ventralnya juga berbeda. Oke, thank you Fawas. Kita next ke Lutfia. Lutfia Puspita Dewi. Halo. Ya, sepertinya ditinggal Iya, ya. Kak. Oh iya, boleh tolong disebutkan spesies yang menyebabkan askariasis ada apa aja? Sebentar, Kak. Tococara vitolorum bukan, Kak? Ya, selain itu, Eh, Ascaris, askaris apa? Ascarisuum, Oke, ada lagi? Parascaris equorum, Ya, benar. Kalau dia anjing dan kucing, Tococara cati, Kak. ya. Jadi semua jenis cacing yang dari family Ascarididae itu penyakitnya disebut askariasis. Walaupun genusnya beda-beda, ada Ascarisuum, Ascaris fitulorum atau Toxocara fitulorum, Toxocara cati, Toxocara canis, Parascaris equorum. Itu sebutannya penyakitnya sebagai askariasis. Oke, thank you. Next. Nova, boleh tolong dijawab mengapa menggunakan NaCl fisiologis untuk menampung cacing? Fungsinya sebagai apa? Kenapa? Dia fungsinya sebagai media penyimpanan, Kak. Kenapa? Karena sifatnya itu isotonis, jadi tidak merusak membran sel tubuhnya cacing dan dapat mempertahankan tekanan osmosisnya yang sehingga akan menyebabkan keseimbangan elektrolitnya itu bisa sesuai. Oke, thank you Nova. Makasih juga, Kak.
Ya, ke Sinta. Halo Sinta, boleh tolong dijawab? Halo Kak, ya. Cacing di mata sama di kulit sapi namanya apa? Halo Kak, terdengar Ya, nggak ya? Halo? halo. Oh, yang di kulit itu ada Stenofilaria Kak. Yang di mata ada Teileria. Ada Telazia. Telesia. Telazia, Ya, iya. bagus. Telesia. Kalau teleria dia protozoa ya. Oke, next ini 10-11. Hana. Oh ya, ini dia Trichuris Swiss ya. Karena hostnya Trichuris Swiss apa? Halo Kak, bentar. Ini PPT-nya di aku nge-lag. Oh iya, ya. Kale, di mana Kak? Ya, sebentar ya. Ya, aku juga nge-lag ternyata. Oke, kelihatan nggak ya? Ini Ya, Trichuris Swiss, hostnya Trichuris Swiss. babi. Oke, babi. Terus spesies lain yang menyerang babi selain Trichuris Swiss? Ada Ascaris Ascaris suum. Gimana Ascaris suum? di usus halus. Terus, Terus ada Ankylostoma duodenale di usus ya, halus Xylostoma juga. duodenale di usus halus juga. Habis itu, yang di hepar, ada lagi selain dua itu? Ada ini berarti fasiola ya Kak. Ya, benar. Ada fasiola di hepar. Oke, thank you, Ana. Ye, berang-berang makan ikan. Semangat kawan-kawan. Sudah selesai tutorial Helmin yang ketiga ini, sekaligus menutup tutorial kita sebelum di minggu depan kita akan mengadakan review. Kalian mau reviewnya di minggu ini atau minggu depan aja mau ini uprak? Kalau minggu ini kayaknya kalian masih liburan ya, jadi minggu depan aja deh. Nanti aku ini aja bikin polling aja kalian maunya di hari apa, terus di minggu apa. Tapi kemungkinan kita reviewnya kalau di minggu ini online, kalau minggu depan kita bisa offline di Senin dan di Senin aja berarti ya. Selasa kan udah harus steril. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Kalau mau ada yang didiskusikan bisa ditanyakan sekarang atau nanti aja lewat chat kalau kalian malu. Tapi akan lebih baik kalau kalian chat di grup. Jadi aku bisa menjawab bersama. Gitu. Wah, kalian bisa tahu jawabannya bersama. Oke, kalau teman-teman belum ada yang ditanyakan, terima kasih sudah join. Terus sekarang 25, tadi 28.
Terima kasih sudah join tutorial kita yang terakhir ini. Teman-teman juga terima kasih sudah berusaha keras di parasit ini. Kurang satu ujian lagi, semangat. Insya Allah bisa diusahakan yang terbaik aja. Apapun nanti hasilnya itu nggak terlalu, ini juga nggak terlalu penting juga. Yang penting kalian sudah mengusahakan yang terbaik dan kalian sudah sangat-sangat paham dengan materinya gitu. Kalau bisa nyicil dari sekarang, dicicil aja. Nanti kalau aku ada info bagaimana sistematikanya, akan aku sampaikan ketika review. Jadi tolong reviewnya diperhatikan baik-baik, jangan cuman titip nama aja, karena itu sayang banget, karena aku banyak nge-spill juga di review gitu ya. Thank you teman-teman sudah join. Sebelum kita menutup tutorial pada malam hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diselesaikan di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.